Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wijitasari Ningsih. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah bentuk pecahan. Perhatikan, ada bentuk pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, persen, per mil. Pecahan biasa bentuknya bagaimana? Seperti contohnya 2/5. Untuk pecahan desimal 1,23. Pecahan campuran contohnya 1/3. Persen contohnya 75%. Penulisan persen, lihat perhatikan baik-baik. Per mil artinya per 1000, penulisannya 125 per 1000, ditulisnya per mil. Per mil artinya per 1000, contoh penulisannya 125 per mil. Lihat penulisannya di sini. Ya, baik. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah jeruk. Jeruk ini dibelah menjadi 2. Baik. Kemudian yang di sini, bagian separuh jeruk ini kemudian dibelah lagi. Kemudian yang sini dibelah lagi. Perhatikan ini. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kamu tahu ini berapanya jeruk. Setengah jeruk, betul. Ini 1/4-nya jeruk, betul. Nah, perhatikan baik-baik ketika kita menuliskan ini 1/2, 1/2 ditulisnya. Ya, tadi 1/4 ditulisnya 1/4. Oke. Bilangan 1/2 dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, 1 ini disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Kemudian pecahan 1/4, 1 adalah pembilangnya dan 4 adalah penyebut. Oke, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. B tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A, disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang, ini pembilang, kemudian yang B disebut penyebut. Jika disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka dari angka-angka tersebut kita bisa membuat bentuk-bentuk pecahannya. Oke, bentuk pecah-pecahannya perhatikan baik-baik di sini. Nah, perhatikan di sini banyak sekali. Nah, ternyata di sini kita sebenarnya bisa mengubah dalam bentuk berbagai macam bentuk pecahan ya. Oke, seperti 6/4 ini kalau disederhanakan bisa ya. Baik, berikutnya adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama. Oke, perhatikan ada 3 buah gambar di sini ya. Ini dibagi 2, berarti bagiannya adalah 1/2 untuk bagian yang merah. Ini bagi 2, yang merah menjadi 2 dari 4, berarti 2/4. Ini dibagi 6, yang merah ada 3, berarti 3/6. Nah, ini semuanya disebut pecahan senilai. Kenapa? Karena nilainya sama, yaitu ketika ini diangkat nih ya, bagian-bagian ini diangkat, maka hasilnya seperti yang di samping kiri, yaitu setengah atau 1/2. Jadi bentuk paling sederhananya adalah 1/2. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyederhanakan. Kita sederhanakan 2/4. Kalau dibagi 2 semuanya, 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2, 1/2 sama. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, 1/2 sama. Oke. Berikutnya pecahan campuran. Perhatikan untuk pecahan campuran. Bilangan campuran merupakan penggabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contoh, ini adalah pecahan campuran. Contoh-contoh pecahan campuran. Oke, baik. Berikutnya adalah pecahan desimal dan pecahan persen. Oke,
desimal. Perhatikan penulisannya. Oke. Jadi kalau kita baca adalah 0,225. Untuk persen penulisannya diakhiri dengan lambang persen ini. Oke, bacanya 25%. Kemudian untuk per mil dilambangkan dengan, perhatikan bedanya dengan persen. Kalau persen di sini 0 per 0 gitu ya, tulisannya ini 0 per 00. Jadi di bawahnya ada 02. Maka kita baca 225 per mil. Baik, mengurutkan pecahan. Urutkanlah pecahan 1 per 2, 5 per 6, 2 per 3, dan 2 per 5 dari pecahan yang kecil ke pecahan yang besar. Oke, baik, 1 per 2 kita bisa pakai lambang gambar. Oke, kalau kita bagiannya ada 1 dibagi 2 berarti 1 per 2. Kemudian 5 per 6 berarti satu bagian tadi dibagi 6, maka kita ambil 5 yang kita warnai. 2 per 3 bagi tadi satu bagian ini dibagi 3, maka yang 2 diwarnai. Kemudian 2 per 5, nah dibagi 5, kemudian 2 diwarnai. Kemudian kita urutkan mana yang paling kecil. Nah, kecil dulu ke besar, perhatikan. Nah, jadi urutannya adalah, nih perhatikan, ini semakin besar arsiran merahnya, semakin besar, semakin besar. Berarti urutannya dari kecil ke besar 2 per 5, 1 per 2, 2 per 3, dan 5 per 6. Atau bisa kita kerjakan dengan menyamakan penyebutnya, gitu ya. Oke, mengubah pecahan biasa. Contoh 3 per 4 menjadi pecahan campuran. Nah, syaratnya kalau pecahan biasa menjadi pecahan campuran, itu pembilang harus nilainya lebih besar dari penyebut. Sedangkan kalau kita lihat di sini pembilangnya lebih kecil, maka tidak bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Kita ubah 3 per 4 menjadi pecahan desimal, membagi biasa. 3 dibagi 4, hasilnya 0,75. Mengubah menjadi pecahan persen, berarti per 100, maka penyebutnya diubah menjadi 100. 4 biar menjadi 100, maka dikalikan 25, berarti semua dikali 25. 3 kali 25 adalah 75, hasilnya 75%. Menjadi pecahan per mil, berarti menjadi per 1000. Kalau 4 dikalikan 250, maka 3 juga dikali 250, hasilnya 750 per mil. Baik, berikutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan ini bentuk pecahan biasa. Syaratnya pembilang nilainya harus lebih besar dari penyebut. Oke, ini pembilangnya sudah lebih besar dari penyebut. Maka kita bagi biasa. Maka 5 dibagi 2 sehingga hasilnya 2, sisanya 1. Maka hasilnya 21 per 2. Jadi sisanya taruh sini tapi per 2. Ini menjadi pecahan campuran. Menjadi pecahan desimal dibagi biasa. 5 per 2 adalah 2,5. Menjadi pecahan persen, berarti diubah per 100, maka 2 dikalikan 50, berarti semua dikali 50, 250. Menjadi pecahan per mil, berarti per 1000, 2 dikali 500, maka di atas juga dikali 500, menjadi 2500 per mil. Baik, selanjutnya mengubah pecahan campuran. Ini adalah pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, caranya, perhatiannya 2 dikali 5 ditambah 3 per 5. 2 ya, kali 5 ditambah 3 per 5. Maka hasilnya ini di dalam perkalian ini dia harus dikerjakan lebih dulu. Seperti aturan yang kemarin kita pernah bahas, hasilnya adalah 13 per 5. Menjadi pecahan desimal, berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa boleh, baru dibagi 2,6. Menjadi pecahan persen, maka ubah menjadi per 100. Nah, 260. Menjadi pecahan per mil, berarti menjadi per 1000, berarti 2600 per mil. Oke, baik, berikutnya adalah mengubah pecahan desimal. 1,4 adalah pecahan desimal, kita ubah menjadi pecahan biasa.
maka 1,4. Karena di belakang koma ada satu angka, maka hasilnya per 10. Bu, bagaimana kalau 2 angka? Berarti per 100 gitu ya. Kemudian kita sederhanakan jadi 7/5 menjadi pecahan campuran. Oke, bagaimana pecahan campurannya? Oke, tadi sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, maka kita bagi seperti biasa menjadi 1/4/10. Nah, 4/10 masih belum sederhana, kita sederhanakan berarti membagi bilangan yang sama. 4 dibagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5, berarti 1/2/5 menjadi pecahan persen. Nah, persen berarti nanti kita ubah menjadi per 100. Oke, ini perhatikan ya, hasilnya menjadi pecahan per mil, berarti kita ubah menjadi pecahannya, penyebutnya menjadi 1000. Nah, jadi hasilnya ini. Oke, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa nih, contohnya tadi. Ubah pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Ini contohnya. Oke, baik, berarti karena di belakang koma, kalau tadi Ibu jelaskan tadi di belakang koma ada satu angka berarti 1/10. Kalau 2 angka berarti per 100. Karena ini 3 angka berarti per 1000. Oke, selanjutnya kita sederhanakan 225 per 1000 masing-masing bisa dibagi dengan angka 25. Hasilnya adalah 9/40. Jadi 0,225 itu hasilnya adalah menjadi pecahan biasanya 9/40. Baik, selanjutnya mengubah pecahan persen. Ini bentuk persen, 25%, 25% menjadi pecahan biasa. Nah, persen artinya per 100. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, kita bisa sederhanakan ini sama masing-masing dibagi 25, hasilnya adalah 1/4. Menjadi pecahan campuran, syarat harus lebih dari 100%. Nah, ini kan kurang dari 100%, berarti nggak bisa. Menjadi pecahan desimal, nah, ubah nilai penyebut menjadi 100. Oke, nah, karena bagi 100 tadi desimalnya bagaimana? Di belakang koma ada 2 angka. Nah, begitu. Menjadi pecahan per mil. Nah, oke. Jadi per 1000. Nah, oke, baik. Paham ya? Lanjut, mengubah pecahan per mil. Ini adalah per mil. Pecahan per mil menjadi pecahan biasa. Oke, per mil adalah per 1000. Kita sederhanakan aja. Oke, jadi 1/40 menjadi pecahan campuran. Syaratnya lebih dari 1000 per mil. Ini karena kurang dari 1000 per mil berarti nggak bisa. Bu, gimana kalau misalnya lebih dari 1000 per mil? Bisa dong, Bu. Nah, oke. Nah, seperti kamu kerjakan seperti menjadi pecahan biasa, kemudian kamu bagi biasa, ya. Jadi menjadi pecahan biasa, biasa menjadi campuran, seperti contoh yang di depan tadi. Menjadi pecahan desimal. Oke, tadi per mil adalah per 1000. Nah, coba pecahan biasa dulu. Nah, karena di belakang per 1000 di belakang angka ada 3 angka, di belakang koma di belakang koma ada 3 angka, berarti 0,125. Menjadi pecahan persen. Nah, persen berarti per mil. Per mil ini diubah menjadi per 100. Nah, jadi karena per 100 maka dibagi 10, 12,5%. Baik, selanjutnya untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Penjumlahan, perhatikan. Oke. Ya. Oke, untuk pengurangan. Baik. Contoh. Ini contohnya. Bisa kalian baca. Nah, ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke. Kemudian operasi pada bilangan pecahan, perhatikan nih contoh-contohnya. Nih. Nah, ini contoh-contohnya, caranya. Perhatikan baik-baik. Berikutnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa atau campuran. Perhatikan nih, lagi contoh lagi. Oke. Baik, sudah paham kalian ya? Lanjut, operasi pada bilangannya pecahan ini, contoh lagi. Oke, ada perkalian dan pembagian.
Maka yang kita kerjakan lebih dahulu yang mana? Iya, yang kali. Kemudian baru yang bagi. Baik. Oke. Selanjutnya perkalian dan pembagian pada pecahan. Perhatikan untuk perkalian ya, A per B kali C per D sama dengan, tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. A dikali C per B kali D. Pembagian pecahan dengan pecahan, A per B dibagi C per D. Nah ini dibalik nih pembaginya. Nah tadi kan C per D, maka dikali A per B dikali D per C gitu ya, menjadi A kali D per B kali C. Perhatikan contohnya. Oke, sudah paham kalian? Lanjut. Oke, perhatikan baik-baik di sini. Ada soal, contoh soal latihan. Oke, ada beberapa. Ini bisa kalian catat ya, bisa kamu hentikan videonya. Kemudian nomor 1 dan 2. Oke, sudah paham ya? Jadi 0,8 itu 8 per 10, artinya 4 per 5, hasilnya adalah 4 per 5. Oke, yang nomor 3 pembahasannya perhatikan ya. Oke, bisa kalian catat di buku kalian. Kemudian nomor 4 pembahasannya bisa kalian salin ya. Baik. Kemudian contoh penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada contoh-contoh, banyak sekali contohnya. Kemudian ada pembahasannya, kunci utama adalah kata membagikan. Baik. Berikutnya ini UN tahun 2009. Oke. Kalian bisa baca baik-baik, kemudian kalian lihat pembahasannya, bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Kemudian nomor 3 tahun 2014 nih. Oke. Baik. Kemudian contoh tahun 2013 yang keempat. Nah, Ibu akan memberikan contoh hanya 5 saja untuk soal cerita ya. Oke. Contoh yang kelima, ini tahun 2013 UN. Oke, silahkan kalian salin contoh-contoh soal tersebut di buku catatan kalian. Baik. Oke, sekarang kalian berlatih. Ibu berikan soal-soal yang ada di form. Oke, baik. Terima kasih. Matematika, jos. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.